Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, Anda kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini spesial sekali karena saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Yusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia selama 2 periode dan saat ini juga menjabat begitu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat ya Pak ya? Ya, baik. Pak JK, sebelum saya berbincang mengenai dengan lain hal terkait dengan COVID-19, meskipun terlambat, saya tapi tidak mau ketinggalan Pak. Mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak JK kemarin. Semoga sehat selalu, panjang umur Pak, meskipun kondisi ulang tahun ini berbeda gitu ya Pak ya. Boleh dinyatakan harapan di ulang tahun ini seperti apa Pak? Ya, tahun ini tahun penuh keprihatinan, penuh dengan juga masyarakat ketakutan, ekonomi kita tentu mengalami juga kesulitan, masyarakat juga, ya semua serba keprihatinan lah. Jadi ini cobaan lah untuk kita semua untuk melalui waktu-waktu yang sulit ini dengan akibat COVID-19 itu. Baik, Pak JK boleh diceritakan Pak bagaimana aktivitas selama melakukan PSBB maupun social distancing dan juga physical distancing selama Bapak di rumah ataupun kegiatan lainnya? Ini situasi kan sebagai masyarakat tentu kita harus ikut dengan aturan-aturan yang ada tadi soal jarak, soal apa ya, hidup di rumah. Namun karena saya ketua DMI dan ketua PMI, di mana DMI dan PMI itu harus aktif untuk melayani masyarakat, keseluruhan, kesulitannya. Maka saya tiap hari aktif di PMI khususnya dengan DMI tiap hari untuk melayani masyarakat, sterilisasi masjid-masjid, keseluruhan, ada puluhan ribu masjid yang kita disinfektan di seluruh Indonesia, kirim pembersih masjid, pembersih alat-alat pembersih. DMI tentu Anda tahu operasinya kan sangat luas sekali untuk kebersihan dan juga disinfektan seluruh ruang-ruang publik dan rumah-rumah masyarakat. Ini pekerjaan besar dan pekerjaan yang lama yang kita jalankan. Jadi memang aktivitas semakin sibuk malah begitu ya Pak ya. Pak JK terkait kalau orang tinggal di rumah saya justru keluar rumah. Semoga sehat selalu Pak. Pak JK terkait dengan COVID-19 ini kita semua sudah melaksanakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Khususnya di DKI Jakarta ini sangat terasa nih Pak. Sudah hampir mungkin sudah 2 bulan lebih begitu ya Pak ya. Kita melaksanakan PSBB sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya. Betul. Kemudian yang Pak JK lihat sampai dengan saat ini, bagaimana Pak dengan PSBB kita, evaluasinya? Apakah memang efektif begitu untuk menekan pandemi ini Pak? Ada 2 hal tentu kita lihat. Dari hari ke hari dan naik. Kalau di dunia ini ya, ini kan virus yang cepat sekali berkembang. 1 juta pertama di dunia ini butuh waktu lebih 2 bulan. Tapi 1 juta pertama hanya 16 hari. 1 juta ketiga 8 hari. 1 juta keempat 8 hari. Ini menuju ke 5. Artinya ini menggambarkan bahwa virus ini berbeda dengan virus yang lain yang telah termasuk ya mungkin sama dengan flu Spanyol yang lebih hebat lagi. Itu penyebarannya besar. Karena itulah maka menimbulkan multi masalah ekonomi, sosial, masyarakat yang luas. Dan ini juga semua suatu kesulitan dari masyarakat yang kita bantu. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, tentu juga kita berada di tengah.
tentu China, Amerika lebih hebat, Rusia, Italia, Spanyol, dan justru negara-negara maju yang penularannya jauh lebih hebat itu karena mereka pandang enteng atau terlambat. Kita dengan hampir 17.000, lebih 17.000 itu di Asia ini ya kita lebih banyak dibanding Thailand, tapi lebih kecil dibanding Singapura. Jadi juga ada hal-hal yang kita harus kendalikan bersama-sama. Baik, Pak JK, ini kan terkait dengan PSBB banyak yang menyatakan untuk di Jakarta ini kondisinya menurun ya Pak ya. Nah ini tapi di beberapa wilayah ada yang kondisinya meningkat begitu Pak. Ini kalau menurut Pak JK yang pernah menjadi wakil presiden selama 2 periode, saya yakin Bapak paham sekali terkait dengan lingkungan di Indonesia begitu ya Pak ya. Ini sebaiknya PSBB ini dilakukan secara nasional atau tidak sih Pak kalau untuk menahan pandemi ini? Ya, memang berdasarkan pengalaman-pengalaman dari negara-negara yang berhasil mengendalikan COVID-19 ini, ada 2 cara. Mau dikendalikan secara nasional, lakukan seperti itu di China, di Korea, di India, atau di Taiwan, secara keseluruhan, di Amerika juga sebagian besarnya ya, seperti itu. Atau seperti sekarang sebagian. Memang sebaiknya secara bersama supaya jangan di sini boleh keluar, di sana tidak boleh. Mestinya tapi sudah telat ini. Mestinya bersamaan supaya ada senyap negeri ini 2 bulan baru kita bisa betul-betul kurangin sehingga. Tapi ini semuanya sudah lewat. Jadi kita atasi apa yang sesuai apa yang ada sekarang. Tapi walaupun juga memang ya sama dengan kritikan banyak pihak, kita ini tanggung-tanggung. Kita PSBB tapi boleh ini, boleh. Akhirnya Jakarta tidak banyak perubahan. Yang ekstrim banyak sekolah tidak boleh, rumah ibadah tidak boleh, mall tidak boleh buka dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai juga terbuka berbagai hal, jadi memang tidak bisa terkendali secara baik. Namun yang penting kita secara maksimum berusaha untuk menyelesaikan. Ya pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Yusuf Kalla usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di program Tokoh Kita.